Kalau memang sudah dibatasi 6 tahun, Udahlah ya. laksanakanlah itu ya, tunjukkan, Iya, ya kinerjanya. tunjukkan. Dan yang paling bagus adalah ketika dalam durasi terbatas itu Oke. kita menunjukkan yang terbaik, kita keluar dari jabatan itu, Oke. masyarakat kita cerita, Senang, ya. waktu dia itu Nyamannya bagus dia. sekali, waktu itu Ada yang prestasi terbaik, yang karena prestasi, ditunjukkan. Bang. Makanya kembali lagi kalau kita dalam konteks pemerintahan, saya sih selalu tidak melihat satu parameter saja, bagaimana undang-undang mengatur, tapi bagaimana etika pemerintahan itu hadir. Saya berpikir begini, Bang, orang yang masuk politik itu adalah, bahasa saya ya, Iya. adalah orang yang mudah selesai untuk dirinya sendiri. Oke. Apa kabar Pak Sekjen? Kabar baik. Alhamdulillah. Sekjen, Ini Bang Alison. Sekjen Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. Jadi MIPI. beliau ya MIPI. Beliau ini baru seminggu ini aja 2 kali bolak-balik Papua. Luar biasa. Jam terbang tinggi. Tinggi. Selain Jangan sek- terlalu tinggi. Selain Sekjen MIPI, Jatuhnya sakit nanti. selain Sekjen MIPI apalagi jabatannya? Banyak kayak beliau nih ya? Dosen IPDN Dosen. juga, narasumber juga. Oke, sahabat sekalian, kali ini kita akan diskusi ngobrol-ngobrol asik lah, bukan ngobrol santai, ngobrol asik dengan Pak Dr. Baharudin Tahir, Sekretaris Jenderal Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia MIPI. MIPI. Ini di depan kita Pak Dedi Ada ada buku nih buku ya. putih nih Buku Iya, yang pemerintahan baru Indonesia. diterbitkan MIPI. Boleh Cerita sedikit? cerita Pak Ya, Sekjen Bang Bahar? saya sebagai sekjen atau sebagai apa nih? Maunya sebagai apa? Ya udah, nggak usah itulah, terlalu bikin kaku-kaku aja dengan jabatan itu. Bebas yang penting. Bebas aja gitu Ngobrolnya ya. asik, Ya. keluar. Ya. Oke. Apa Tapi yang mau nggak apa-apa lah, disampaikan? saya bicara tentang MIPI sedikit aja Iya. ya. Nah, MIPI itu kan organisasi yang sejak tahun 91. 91 udah lama ya? Ya, Berarti 91. Berapa tahun tuh? Ya, sudah 22 tahun. 32. 32 tahun. Oh, Lebih lah. iyalah. 30 Tiga- 30 tahun. 32. 30 pas. 32. 32 ya? Iya. 32 tahun. Jadi waktu itu kan memang dosen-dosen IP waktu itu kumpul ya, senior-senior kita semua berpikir perlu Prof. ini, Rias ini ya. termasuk Prof. Oh, Rias, inisiasinya. iya, inisiatornya. Bahkan puncaknya itu eksistensi mereka itu di tahun 98 Saat sampai tahun reformasi. 2000. Oke. Nah, tercatat dengan undang-undang pemerintahan daerah kan, Oke. Undang-Undang 22, 23, paket undang-undang politik waktu Itu produk hasil dari di situ mereka betul. ya. Karena memang dikerjanya di MIPI. Ampera itu, di Oh. lantai 3 itu, Oke. di paket-paket undang-undang itu. Nah, kemudian MIPI itu sendiri kan kalau kita lihat dari anggotanya 3 itu unsurnya kan. Oke. Akademisi, Oke. praktisi, pemerhati. Bro yang mana? Kayak bro tiga-tiganya Iya. di situ. Ya bingung juga sih sebenarnya saya di Juga, mana itu. praktisi juga. Tapi ya karena namanya juga masyarakat kan ya, Iya. masyarakat juga jangan dibatas-batasi seperti itu. Tapi Nah, masuklah unsur keanggotaannya pemerhati. bebas, boleh dari. Ya itu. Jadi Tiga dari itu. birokrat boleh, Iya. walaupun dia bukan latar belakang ilmu pemerintahan, Oke. dia masuk dari praktisinya. Ilmuwan pemerintahan boleh. Oke. Nah, kemudian yang bukan ilmu pemerintahan, misalnya HI nih, Iya. atau administrasi, Iya. HTN, tapi dia punya perhatian terhadap pemerintahan, masuk boleh. juga. Oh. Pokoknya Jadi boleh dikatakan intinya siapa yang punya minat dengan Iya. ilmu pemerintahan. Nah, Oke. betul, Bergabung di MIPI ini. bergabung. Oke. Ya. Apa misi MIPI ini? Ya, MIPI itu kan pada dasarnya bagaimana praktek praktek pemerintahan itu basisnya ilmu. Iya, iya, iya. Bagaimana ilmu pemerintahan itu problem solving, memberikan jawaban terhadap fenomena-fenomena pemerintahan, masalah-masalah pemerintahan. Iya. Kalau ada masalah pemerintahan, lihat dulu
ilmu pemerintahan dari seperti sudut apa. ilmu pemerintahannya. Betul, itu seperti apa. Itu sebenarnya misinya gitu. Oke. Makanya setiap Sabtu saya lihat itu sering webinar MIPI itu. Rutin itu ya? Diskusi. Pak? Iya. Jadi sekarang ini kan ketua umumnya Wahtiar, teman Oh. abang-abang semua nih. Dirjen Pol Pum. Kemdagri. Ya, dia mengatakan MIPI sekarang menyesuaikan dengan konteksnya. Sekarang ini kan dengan ya seperti kegiatan kita ini, Iya. ya kan, dengan digitalisasi, maka MIPI hadir dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita harus update lah ya. Update betul. dengan Jadi situasi salah dan kondisi. satunya adalah webinar tiap minggu, bahkan bukan cuma sekali seminggu, Iya. 2 kali seminggu. Wah, rutin itu ya, nggak pernah Rutin, putus ya. tidak ada putusnya. Luar Walaupun biasa. hari libur, hari ini puasa, hari pertama puasa, tetap Langsung, aja gitu. ya. Luar biasa pencerahan Iya, MIPI ini luar biasa. sekarang. Iya. Pesertanya Jadi- banyak. Iya, Peserta. pesertanya Iya, banyak. iya. Dan memang setiap minggu kita kirim surat ke daerah. Ya, Ya, dari ini seluruh Indonesia berarti. seluruh Indonesia. Oh, bukan yang di Jakarta aja bang, tentunya kan. Kalau Tidak. webinar kan cakupannya Iya, lebih betul. luas. Iya, dan Banyak. memang ya bagi saya sih luar biasa MIPI dengan jaringan di Indonesia ini kan Indonesia, ya. satu kali surat terus Semua langsung begitu tersebar. Iya, iya. tersebar itu. Bahkan pernah satu kali webinar peserta lebih dari 1.000. Waduh. Bahkan Iya, katanya bisa. pernah Prof Jimli jadi narsum, Nah. nggak bisa masuk. Gak bisa masuk. Gitu, iya. Karena udah overload. Iya. Iya. Dibatasin karena ya. Dibatasin. Zoom meeting itu. Ya Iya. kan Oke. kapasitas. Iya, Zoom itu betul, kan ada. kapasitas. Ini kan Iya. udah kapasitas 1.000. Iya. Prof nggak Jimli bisa. sebagai narsum nggak bisa Nggak bisa masuk. Ya masuk. udah. Nggak tahu ada. Ayo Iya, iya. carikanlah jalan gimana caranya supaya Iya, ada yang bisa keluar masuk. dulu. Iya, ada yang di ini berarti. Luar Ada biasa. yang di down. Iya. Di Jadi- take Ini out, ya. ini produk MIPI ini Iya. buku Nah, putih, boleh cerita? Buku putih ini salah satu buku yang sebenarnya lama baru bisa terbit ini. Karena Kenapa? penulisnya Lamanya berapa lama ini? ya Berapa lama ini? ini lebih dari 13 tahun. Udah SMP ya? Bu ya, buku ini luar biasa. Ini 2 periode lebih tidak Iya, selesai. hampir 3 periode. Iya, Dua hampir 3 ya. periode. Jadi begitu masuk di kepengurusan kami 2021, saya mengatakan tugas saya adalah menyelesaikan buku-buku yang terbengkalai yang tidak Dan diselesaikan. Inilah buktinya. Dan inilah Inilah buktinya, buktinya. belum Buku setahun putih. sudah bisa terbit ini kan. Oh, luar 13 biasa. tahun nggak selesai, tapi Diselesaikan di yang baru. Dalam Bisa 1 selesai tahun. kurang dari 1 Apa aja tahun. isinya? Nah, buku ini kan namanya buku putih pemerintahan itu ya berbicara 3 hal. Yang pertama, bagaimana sih pemerintahan idealnya, Oke. ya? Bagaimana praktek sekarang Oke. dan bagaimana sih ke Kedepannya depan nanti. harapan-harapannya seperti Oh, itu. jadi 3 itu Nah, isinya. Buku ini kan ada 5 bagian nih. Ya, Ada 5 apa ini? bagian. Pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan, politik pemerintahan, etika pemerintahan, sampai ke hubungan iya, sampai hubungan luar negeri. Bicaranya seperti itu. Bagaimana masalahnya, bagaimana idealnya, dan bagaimana ke depan. Nah, buku putih berbicara itu. Jadi kalau ditanya apa sih putihnya, di mana Iya, sih letak buku putihnya? Buku putihnya itu basisnya adalah konstitusi. Oke. Bagaimana konstitusi Pemerintah Indonesia yang menggambarkan sebenarnya pemerintahnya, idealnya. maunya seperti Oke. itu. Jadi idealnya Idealnya. seperti apa pemerintahan kita, ya baca idealnya ini kembali ke semua. konstitusi. Ya. Ini ditulis satu orang atau Iya. banyak penulis? Nah, Selain Bang Bahar sendiri mungkin ada yang terlibat. justru ya? tidak ada saya di sini. Oh gitu. Iya, misi saya hanya menyelesaikan buku tanpa gitu. Bahkan nama saya tak ada satupun di sini. Nggak disebut sama sekali. Iya. Luar biasa sama itu. Tugas Iya. sekjen berarti. Iya. Tugas gitu mengkolek ya. Iya, semua. saya mengkoleksi dan membuat beberapa bagian nih. Saya Oh, buat, tapi gitu. pantang buat saya Tapi nggak ada menulis nama apa. Pak Bahar satupun di situ. Satu pun tidak ada. Kenapa? Itu pilihan saya, Bang. Oh, iya. Itu pilihan Kalau saya. dengan gampang sebenarnya Pak Bahar disebut namanya. Bisa, ya. Nggak mau ria dia. Boleh Itu ditulis juga nggak dikenal kok gitu aja gitu. Nah, jadi di sini ada Prof Siti Sukro, Oh, orang-orang top semua. Pak Jimli, Waduh, ya, pakar-pakar. ya Eko Prasojo, Yang udah expert lah ya. expert di lah semua sampai ya pemerintahan. teman-teman abang juga seperti Pak Siap. Mahadam ada di sini. Oh, ada juga. Jadi ada 15 tulisan. Oh, 15. Ya, dan menurut saya dan menurut kita semua lah begitu dibuka ya luar biasa penulis-penulisnya nih. Jika kata orang wajar 13 tahun enggak selesai. Kalau ketemu dari mana nih? Nah, ini kita siapkan untuk masuk ke toko buku Iya, ya, kita ada siapkan rencana. walaupun
Pak Ketum ini senangnya bagi-bagi buku. Oh. Jadi kalau jadi misalnya souvenir Pak ke Aulison, daerah, ya gitu Pak Dedi mau Nanti ya kita ke komunikasi, Langsung. bisa itu komunikasi. Ya. Tapi jangan Bagus nih salah, bukunya. ini produk bidang Oh, gitu. penerbitan. Anggota juga di Kuliah MIPI. juga bidang Apa, penerbitan. apa, Ya. jabatan beliau? Gue ketua bidang penerbitan. Oh, luar Ya, jadi ini produknya dia nih, produknya Bang Aulison ini, jangan salah. Harusnya sosialisasi ya. Nah, itulah. Inilah bentuk sosialisasi. Ini bentuk di podcast sosialisasi. ini. Ya, menunjukkan bahwa memang Oke. Bang Aulison ada lah Iya, maknanya di MIPI betul. gitu kan. Oke. Iya. Ini menarik ya, ada buku putih yang Iya. produk MIPI selama 13 tahun. Pemerintahan baru Indonesia. selesai. Iya. Jadi ada cerita kerjanya pemerintah. Nah, menarik sekarang ini sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang masa jabatan kepala Desa, desa ya. 6 tahun seharusnya ya. Iya. Tapi uniknya kemarin kan di depan Lagi rame-rame. rame lagi demo heboh Sempat berawal viral dari juga. pernyataan demo dari Perangkat desa sendiri ya. perangkat desa ini Yang meminta mengajukan supaya ya. Diperpanjang masa jabatan menjadi 9 tahun. Gimana menurut Bro? Kita lihat dari perspektif politiknya ya. Kalau dari perspektif politik, orang yang berkuasa itu meminta untuk lebih lama lagi, itu biasa. Wajar. Oh, ini Wajar ini itu. berarti masuk buku tadi nih. Etika. Etika. Etika ya. Nah, Oke, gitu. oke. Jadi kita harus Oke. lihat Ya. ketika politik itu yang diinginkan adalah hasratnya, Iya, iya. menurutkan hasratnya atau membatasi hasratnya. Oke. Nah, Kalau yang meminta yang berkuasa ini tanda kutip berarti Ya. ya kepentingan siapa? ya, Ya. Tapi kalau yang meminta masyarakatnya, itu Itu berarti bedakan baru. lagi. betul. Bedakan. Artinya begini, kalau misalnya masyarakatnya meminta dia diperpanjang, Karena memang berarti dia selama prestasi. dia memimpin, bagus, dipandang bagus. ya. tapi kalau dia yang meminta, belum tentu masyarakatnya menginginkannya. Karena hasratnya tadi itu ya. Iya, Hasrat kekuasaan. hasratnya Iya. gitu. Tapi selalu saya katakan bahwa dari 6 tahun, 9 tahun, nanti atau seumur hidup berapa, ya kan? lama-lama. Ini kan tidak selesai sampai sini, Bang. Betul, Iya, ya. Tidak selesai. 6 tahun kali berapa? 6 Iya. tahun kali 3 loh. Iya. 27 tahun. Iya kan? Udah tamat kuliah. Itu. Apalagi 6 kali 9. Iya. Gitu. Bisa nyanyiin Pak Harto 30 Nah tahun. itu. 32 Nah, tahun. biasanya nih cerita Pak Harto dan cerita pemimpin-pemimpin besar lainnya, karena kalau kelamaan Iya. yang dipimpin malah bosan, Iya. gitu kan? Takutnya nanti Ibarat malah kita jadi makan, Bang. Jadi kalau makan menunya itu saja, bosan ya. Bosan orang. bosan. Jadi ini yang harus diingat. Menghindari terjadinya gejolak kali gitu ya. Termasuk, Bang. Jadi kalau saya sih masuk ke etikanya Iya. adalah kalau memang sudah dibatasi 6 tahun, Udahlah ya. laksanakanlah itu, ya, tunjukkan, Iya, ya, kinerjanya. tunjukkan. Dan yang paling bagus adalah ketika dalam durasi terbatas itu Oke. kita menunjukkan yang terbaik, kita keluar dari jabatan itu, Oke. masyarakat kita cerita, Senang, ya. waktu dia itu Nyamannya bagus dia. sekali, waktu itu Ada yang terbaik, prestasi yang karena prestasi, ditunjukkan. Bang. Bukan Iya. karena Menurut kekuasaan. sedikit, kira-kira apa yang melatar belakangi sampai mereka Jadi menuntut 9 tahun ya. dari 6 tahun 6 jadi 9. Banyak sih analisa, Bang. Iya. Banyak analisa, tapi sepertinya Iya. minimal ada 3 nih penyebabnya. Oke. Yang pertama itu mereka menganggap 6 tahun itu tidak cukup. 6 tahun lama loh itu. Nah itu Sahabat kekuasaan. kita Iya, rasa. yang bukan mereka dengan Betul. ya Anda kan bukan pelakunya. Iya. Saya merasakan tidak cukup itu 6 tahun. Oke, iya. Tahun pertama kami sudah harus masih konsolidasi Konsolidasi. dulu, gitu kan? Tahun kedua Masih menyembuhkan luka Perangkul, yang ya. kalah, Konflik pasca konflik pemilihan. pasca Jadi konflik pasca itu bisa 6 tahun 7 tahun gitu. bisa Lama jadi, banget. bisa Nah, juga. di situ misalnya konflik pasca pemilihan sampai Iya. 3 tahun, 4 3 tahun, tahun. 5 tahun. Iya. Nah, Terus dia sisanya dipilih lagi. Iya. Konflik lagi. Konflik Konflik lagi. nggak bisa habis dong. Nah, makanya Iya. supaya jangan terlalu ini apa namanya? terlalu ini udah panjang itu. terlalu Iya. panjang Iya. direntang Iya. aja. Iya. Mungkin juga udah sembuh, Iya. nggak apa-apa dilukain lagi gitu kan. Iya, iya. Mungkin berpikir. Jadi pertama bahwa alasannya adalah bahwa 6 tahun tidak cukup, Oke. ya, untuk menjabarkan visi Iya. misi, program dan sebagainya 6 tahun tidak cukup. Oke. Yang kedua, durasi 6 tahun itu sangat singkat untuk konsolidasi politik dan masyarakat di daerah. Itu kata siapa, Bang?
kata mereka. Kata yang menuntut itu. Kata yang menuntut ini kan yang menuntut itu. Nah, yang ketiga ini yang paling mungkin ya kalau kita umumkan bahwa di desa itu kan pemilihan kepala desa juga tidak lepas dari kos politik. Oh iya, benar. Ya. Artinya apa? Modalnya belum Nah, jangan sampai itu gitu, jangan sampai bicara itu juga gitu kan. Jadi balikin modalnya dari mana ceritanya ini? Nah, kalau ya bagaimanapun juga mungkin asumsinya adalah kalau 9 tahun ya kalaupun tidak kembali semua adalah gitu kan. Tidak semua. Ini dari untuk pengembaliannya dari Nah, itulah itu ada yang menganggap kalau begitu dalam 6 tahun itu hanya berpikir bagaimana anggaran-anggaran ini untuk pengembalian modal, biaya politik dong. Kalau seperti itu cara berpikirnya. Kira-kira gitu. nggak kinerjanya nggak diperhatikan Iya. kan akhirnya. Nah, makanya kembali lagi kalau kita dalam konteks pemerintahan, saya sih selalu tidak melihat satu parameter saja bagaimana undang-undang mengatur, tapi bagaimana etika pemerintahan itu hadir. Jadi bisa saya simpulkan satu poin luar biasa nih Pak Deddy. Dari sisi etika pemerintahan. Betul. Kalau yang mengusulkan itu adalah konstituen masyarakat, ini masih logikanya masuk bagus. Dianggap bagus. Artinya masyarakat membutuhkan figur-figur seperti mereka. Tetapi kalau yang berkuasa yang mengusulkan ini ada tanda kutip dari keinginan si penguasa itu terhadap jabatan itu. Bilang tadi syahwat politik itu. Syahwat politik. Padahal kalau kita masuk ke wilayah itu, kita harus betul-betul memberikan pelajaran bahwa saya datang ke sini adalah untuk berbuat baik sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak peduli mau 6 tahun, mau berapa tahun, tidak peduli. Jangankan 6 tahun, 5 tahun untuk presiden, gubernur, wali kota kan cuma 5 tahun. Betul. Dan dibatasi dua kali periode kan. Ya, dan desa itu dengan skop yang lebih lebih kecil ya. Bahkan 6 tahun yang ada aturan sekarang itu kan bentuk-bentuk kompromistik di beberapa waktu penyusunan regulasi. Ya kan? Dulu dibatasi 2 tahun, kemudian sekarang menjadi 2 kali, sekarang menjadi 3 kali gitu kan. Ya, itu seperti itu. Jadi dulu ya Bang Son ya, Bang Bahar, saya ingat betul dulu zaman saya dulu kecil kayaknya orang dulu disuruh jadi kepala desa kayak nggak ada yang mau gitu ya, karena tugasnya itu berat, tanggung jawabnya berat gitu, harus ngurusin masyarakat gitu. Dan sekarang malah jadi rebutan. 86 lebih kepala desa yang masalah hukum. Apa ada kaitannya dengan ini kali Bang? Yang 1 miliar. Itu dana desa itu. Iya. Jadi bisa itu pemicunya jadi bisa gitu, jadi. Itu dianggap seksi untuk duduki jabatan tersebut gitu. Bisa jadi Bang Deddy. Kalau dulu kan ya apa sih yang kita kelola dari desa itu? Cuma dapat tanah bengkok. Tanah bengkok itu. Sekarang ada dana desa, ada ADD. Iya, ADD. Yang dikelola. Betul. Otoritasnya kepada desa juga sudah semakin besar dan seterusnya kan. Saya teringat ini kemarin itu salah seorang menteri yang dulu wakil gubernur di DKI, tebaklah siapa. Dia mengatakan begini, kan diisukan sekarang ini utang politik seseorang kepada dia itu sampai 50 miliar. Dia mengatakan begini, di saat saya mau maju, itu semua itu sudah saya ikhlaskan. Jadi dia memang masuk ke situ tidak ada hitung-hitungan untuk pengembalian modalnya. Dia masuk niatnya memang untuk membangun negerinya. Nah, kalau ini ditransformasikan ke kepala desanya juga harus orang yang berduit juga dong. Kalau nggak berduit, nggak bisa membangun. Idealnya gitu kali ya. Iya, saya sih berpikir begini Bang. Orang yang masuk politik itu adalah, bahasa saya adalah orang yang mudah selesai untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Di level apapun lah. Bukan cari duit ya. Gitu. Iya. Jadi ketika dia masuk itu dia tidak cari duit. Gitu. Orang yang selesai itu dirinya sendiri, anak-anaknya. Berapa persen itu kira-kira yang ada seperti itu? Itu yang itu yang belum saya riset itu. Dari 80-an ribu itu desa itu, kepala desa itu ya kurang lebih ya. Seberapa persen ada nggak misalnya 100 gitu. Atau seberapa yang berpikir begitu gitu. Iya. Tapi tetap masih ada asumsi kalau untuk ikut pemilihan itu dengan kos yang mahal itu harus dikembalikan. Iya. Jadi kan jadi kalau saya sih untuk cara menyelesaikannya adalah
buatlah pemilihan di level apapun yang tidak membuka ruang untuk orang-orang yang masuk itu mengeluarkan biaya politik. Iya. Dalam konteks pemerintahan dimulai dari kebijakan kan. Dalam konteks pemerintahan, jadi buatlah aturan yang memang tidak ada ruang untuk itu. Tapi Nggak ada celah gitu. menyuburkan itu sekarang malah. Iya. Semua pemilihan harus ya uang, kalau nggak ada uang nggak bisa Lah, ikut. iya, itulah sekarang adalah apa namanya, ketika pilihan-pilihan bahwa mau memperbaiki pemerintahan, ya salah satu isunya sekarang karena kan kita san kapitalistik nih, Iya. semua dihitung dengan Iya, biaya-biaya betul. apa semua, cost-nya. Untuk memperbaikinya mulailah rubah kebijakan-kebijakan itu supaya lebih tidak high cost di level apapun ya. Menurut Betul. Bang Bahar efektif mana? 6 tahun apa 9 tahun? Dari perspektif demokrasi saya tetap melihat 6 tahun. 6 tahun. Sudah cukup. Udah cukup. Cukup. Ya. Apalagi kalau dikatakan sesudahnya dapat dipilih kembali Iya. satu kali periode, 12 Iya, tahun 12 cukup. tahun udah cukup lah. Hanya Ya. 18 tahun 3 periode. Apalagi 3 periode. Iya. Ya, 18 tahun lebih dari cukup. Betul. Saya berpikirnya begini, saya beberapa kali juga jadi pembicara di level-level yang ada kepala desa, perangkat desanya. Saya bilang begini, seorang yang sukses memimpin, dia akan dicintai oleh konstituennya. Masyarakatnya. Artinya apa? Di saat dia akan pemilihan lagi, dia dipilih. Iya. 2 periode bagi saya, ini frame saya ya. Iya. Frame saya 2 periode itu cukup. Oke. Setelah itu dia harus berpikir untuk naik kelas. Iya. Menata ulang lagi ya. Iya, bagaimana cara naik kelasnya? Dia memframe pemilihan kepala desa kan adalah pemilihan by konstituen, one Oke. man one vote. Iya. Dia akan melihat ke atasnya pemilihan yang mirip, ada apa di situ. Oke. Misalnya yang paling memungkinkan dan sangat banyak terjadi, naik kelas menjadi anggota DPRD Iya. kabupaten kota. Iya. Dan itu tidak sedikit jumlahnya. Iya. Kenapa mereka tidak berpikir mereka sukses di situ dua periode dengan branding, framing dan segala macamnya, dia publikasi, kemudian dia berusaha naik kelas jadi anggota DPRD. Jadi yang Skupnya dipikir lebih besar ya. kekuasaannya juga lebih besar. Besar. Jadi dia tidak berpikir hanya untuk mengejar hanya masa waktu 6 Oke. tahun, hanya menambah panjang, Iya. tapi berpikirnya naik kelas Kedepannya. menjadi anggota dewan. Hmm. Gimana menurut Bro? Kalau itu sih bisa dilihat dari karakter pemimpinnya juga. Ini berhubungan dengan budaya politik Iya. sih sebenarnya. Oke. Bahwa ada orang yang sudah terlanjur nyaman. Iya, zona nyaman. Ketika dia gitu. zona nyaman, ketika dia ada di desa udah nyaman itu aja gitu. Udah Dia lah. tidak berpikir untuk Mental- menantang dirinya Ini sendiri. mental block. Mental block. Mental block. Balik lagi. Iya, Mental block. dia tidak menantang dirinya sendiri Iya. bahwa saya mau Untuk coba bisa nih kan. terpacu, bisa lebih. Iya. Padahal di level atas kan Naik sudah lagi. ada kan, Betul. wali kota, Iya. gubernur, Iya. kemudian jadi presiden. Hmm. Itu kan bisa jadi Iya. pembelajaran buat yang lain. Iya. Bahwa dari kepala desa bisa jadi Bisa. anggota DPR Iya. misalnya dulu ya. Iya. Dari situ mungkin dia bisa menjadi calon bupati Iya. dan seterusnya. Hmm. Tapi kembali lagi, seberapa banyak orang yang bisa menantang dirinya sendiri Oke. untuk masuk ke pemikiran seperti itu. Kultur kita belum sepenuhnya untuk seperti itu. Iya, bahwa kepala desa itu bagian dari sosial kita adalah menjadi pemimpin di daerah kita sendiri. Kalau bahasa kerennya jago kandang kali ya. Ini jago di kandang sendiri. Itu kan Kita keluar kandang. berubah. Iya. Karena konstituennya gitu. Iya, paling gitu nambah aja. nambah di desa. Nambah sebelah, kalau ada pemekaran kecamatan gitu sebelah, ya. kan. Iya. Tapi kalau dia brandingnya bagus, Betul. dia sukses dan Expand dia ya. dan contohnya ada beberapa yang berhasil seperti Iya. itu. Ada. Dan memang saya garis bawahi tadi Bang Morrison, ketika kalau kita sudah berbuat baik kepada masyarakat, masyarakat ada pilih. Di Betul. beberapa daerah terjadi Bang, setelah periode pertama biaya dia Kosnya relatif dikeluarin. Oh, lebih kecil dibanding kecil ketika waktu dia periode pertama. pertama. Karena 5 tahun dia betul-betul sosial Iya. cost-nya yang dia laksanakan Iya, nih. betul. Bagaimana kebijakan, bagaimana Iya. keberpihakan. Dengan sendirinya masyarakat Iya, memilih bisa dia. melihat kan ya, Iya. kinerjanya. cost-nya lebih kecil, angka Oke. perolehan suaranya lebih Lebih besar tinggi daripada periode jadinya. pertama. Oke. Ya, itu sebenarnya satu Metode penggerak atau sebenarnya cara, bahwa ya. ternyata Iya. tidak selalu politik itu dengan Dengan biaya cost tinggi. mahal. Iya. Iya, Tunjukkan itu dulu sebenarnya kinerjanya, pelajaran. hasilnya dan gitu. banyak, Betul, Bang. banyak buktinya di pemilihan kedua ya dengan
santainya Iya, mereka betul. bisa lolos. Termasuk di misalnya di kepala daerah, presiden. Betul, ya. Bahkan di presiden dikatakan dipasangkan dengan siapapun Pasti jadi. dia akan menang. Iya. Karena itu Artinya, tadi ya. Ya memang Kalau namanya melihat. harum. Iya. Karyanya kelihatan. Betul. Berarti inilah sebenarnya yang menurut mungkin pandangan kalau teman-teman cocok, bagaimana kepala desa ini memperlihatkan Kinerjanya dulu ya. desa yang masyarakat, kemudian mereka mempersiapkan diri untuk naik kelas. Nah, Betul. Jadi Kedepannya. politik itu apa ya? Tunjukkan kinerjamu Iya. Oke. dengan sendirinya masyarakat memilih. Akan menilai. Itu dia. Ibaratnya begitu. Jadi Iya. kalau kita tidak usahlah banyak orang yang saya katakan tadi. Kalau kita baik, semua yang kita tunjukkan bermanfaat buat masyarakat. Masyarakat tidak dikasih apa-apa. Iya. Mereka akan pilih. Kenapa? Karena mereka merasakan 5 tahun loh di bawah beliau itu banyak banget. Berarti Bang Son sama kayak yang dilakukan Bang Bahar ini, dia nggak mau dicatat namanya kan? Nanti dia pasti masa jabatannya ditambah. Kalau Ini politik juga kayaknya. Panjang jabatan. kalau ini Oh iya gitu ya. saya sudah komitmen. Oh, komitmen. Cukup sekali aja gitu. Enggak, itu bagaimanapun juga ini pengabdian saya buat Ikhlas, MIPI, ya. buat Iya. pengabdian saya buat MIPI gitu. Ini bukan kenapa apa, memang dari awal gitu. Oke, Bang Bahar. Kira-kira apa yang mau disampaikan terakhir kepada pemirsa kita? Ya, karena kalau siang ini atau kita malam atau apalah ya, kita berbicara tentang desa gitu ya. Oke. Maka pemerintahan yang terdekat di masyarakat itu kan Pada memang desa. di level Ujung desa. tombak ya. Iya. Dan yang paling penting adalah kepemimpinan kepala desa. Oke. Salah satu ciri kepemimpinan kepala desa adalah tidak terlalu memperhitungkan bagaimana faktor kekuasaan, tetapi lebih mengedepankan bagaimana kemanfaatannya buat Masyarakat. masyarakat. Artinya tidak usah pedulikan mau 6 tahun, mau 9 tahun, tahun. tunjukkan Tunjukkan. ya bahwa suatu kebijakan itu akan berpihak atau bagaimana kepada kepala desa tentang masa jabatan, biarlah itu menjadi jalur Urusan politik pemerintah, pusat, ya untuk menentukan regulasinya. Tunjukkan yang terbaik aja. Itu aja, Bang. Oke, Bang Bahar. Sahabat sekalian, sama-sama sudah kita dengarkan ya. Seru ya. Tunjukkanlah Tunjukkan tunjukkanlah kinerja. prestasi Prestasi, kinerja ya. kita kepada masyarakat, dan ke belakang itu akan mengikut hal-hal yang baik Betul. juga, termasuk peningkatan kelas Iya. kita juga masing-masing. Oke, sahabat Menglayang dari Sabang sampai Merauke, inilah diskusi asik kita dengan Bang Dr. Bahar bin Tahir, Sekjen Masyarakat Ilmu MIPI. Pemerintah Indonesia. Salam sukses sahabat semua. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.